Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Zitsuwa Ore Saikyo Desta. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau bermampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Shin pun kemudian berpindah ke rumah terpencil dari Haruto. Terlihatlah Charlotte yang saat itu lesu di tempat itu. Liza pun kemudian berkata kepada Charlotte bahwa waktu istirahat telah selesai dan karena itu mereka harus kembali. Namun tiba-tiba Haruto pun berkata, "Charlotte, aku lupa bilang sesuatu padamu. Ini tentang aku akan pergi ke sekolah mulai minggu depan." Mendengar itu, Charlotte pun jadi kaget banget dan berkata, "Apa yang kakak maksudkan?" Dan Haruto pun saat itu kembali menjelaskannya, yang membuat Charlotte pun jadi kaget banget. Dan saat itu, Charlotte pun berkata kepada Liza, "Liza, batalkan semua rencana. Aku ingin kau memanggil para kesatria untuk berkumpul karena kita akan memulai pertemuan." Dan setelah itu, Liza pun langsung memanggil bawahan-bawahan dari Haruto untuk berkumpul. Mereka pun saat itu memulai pertemuan. Charlotte pun kemudian berkata, "Wahai para kesatria, aku berterima kasih atas kunjungan kalian ke sini. Pertemuan ini adalah pertemuan rahasia, jadi harus kita jaga aja. Kakakku akan ke sekolah mulai minggu depan." Mendengar itu, Johnny dan Frey pun saat itu jadi kaget banget. Frey pun berkata dengan histeris, "Apa kau bilang? Aku belum mendengar soal itu. Kenapa dia tidak bilang padaku?" Charlotte pun kemudian berkata, "Tenanglah Frey, aku juga baru dengar soal ini. Ini soal kakak. Aku yakin waktu dan pemilihan orang punya maksud tertentu." Namun di sini Frey pun terus marah-marah dan berkata, "Tapi kenapa dia baru mengatakannya sekarang? Bukankah Tuan Haruto punya masalah tentang interaksi dengan orang lain? Dan yang paling utama, dia itu Raja Iblis." Mendengar itu, Johnny pun saat itu meminta Frey untuk tetap tenang karena itu bukanlah sesuatu yang harus dia katakan. Mendengar perkataan itu, Charlotte pun jadi kaget banget dan bertanya, "Apa yang baru saja kau bilang? Apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui soal kakak?" Dan di sini Frey pun berkata, "Aku tidak bisa mengatakannya karena ini adalah rahasia antar para iblis." Charlotte pun kemudian menghadap ke arah Liza dengan harapan bahwa Liza juga mau memberitahunya. Namun Liza saat itu malah membuang mukanya, yang membuat Charlotte pun saat itu sampai syok. Dan di sini Johnny pun menenangkan Charlotte dengan berkata, "Begini Nona Charlotte, bukankah hanya Anda yang menerima kasih sayang dari Tuan Haruto? Karena itulah kenapa rahasia kami ini cuma masalah sepele. Saya yakin Tuan Haruto akan memberitahu dirimu cepat atau lambat." Mendengar itu, Charlotte pun jadi senang banget dan berkata, "Jadi begitu ya, kau memang ada benarnya. Kalau begitu, mari kita mulai rapat ini." Dan masalah utamanya, kenapa kakak pergi ke sekolah sendirian? Itu benar. Jika aku melihat sesuatu yang ada di anime, aku pun mulai bertanya kepada kakak, sebenarnya sekolah itu tempat seperti apa? Kakak Haruto pun saat itu menjawab bahwa itu adalah tempat yang sangat mengerikan dan menakutkan. Mendengar itu, Frey dan Johnny pun jadi kaget banget dan bertanya-tanya apa sebenarnya maksud perkataan dari tuannya itu. Charlotte pun kembali menjelaskan, "Itu benar.
Kakak tidak suka apapun yang menakutkan. Lalu kenapa dia bilang sesuatu seperti itu? Mulai dari sini cuma sudut pandang animeku. Pertama, sekolah itu adalah tempat di mana OSIS berada. Dan murid-murid biasa akan selalu dipaksa oleh para OSIS. Dan karena itu, mereka adalah organisasi kejahatan yang harus dihancurkan dari negeri ini. Mendengar perkataan aneh dari Charlotte, mereka bertiga pun saat itu malah kaget banget seolah percaya bahwa OSIS adalah organisasi kriminal. Charlotte yang masih ngehalu itu pun kembali berkata, karena itulah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kakak abaikan sebagai Black Warrior. Dia pun ingin bersiap dan bertarung melawan mereka. Mendengar itu, Frey pun jadi semangat dan berkata, itu memang benar, tidak ada jalan yang lain. Johnny pun saat itu juga bergelora sambil berkata, mungkinkah ini akan berhubungan dengan negara? Kalau begitu, akan ada kekuatan yang sangat mengerikan. Tapi kita nggak perlu khawatir, karena Tuan Haruto tuh kuat banget. Namun di sini Liza pun cuma diem aja, seolah dirinya nggak bisa berkata apa-apa. Dan setelah itu Charlotte pun berkata, aku yakin kakak akan menyiapkan sesuatu di ibu kota. Itulah alasan kenapa Frey, Liza, dan aku akan pergi ke ibu kota untuk mengumpulkan semua informasi. Johnny dan Giant akan bersiap untuk hari di mana itu terjadi. Jadi terus kembangkan penduduk Twilight. Mendengar itu, Johnny pun langsung mematuhinya. Dan di sini Liza pun kemudian mengangkat tangannya sambil berkata, pembicaraan ini, apakah tidak apa-apa jika ku beritahu sama Tuan Haruto? Mendengar itu, mereka bertiga pun langsung menolak, seolah itu nantinya akan menyusahkan Haruto. Dan mereka harus memiliki inisiatif sendiri. Dan karena itu, mereka nggak bakal bicarain hal ini sama Haruto. Namun ketika malam tiba, Liza pun menjelaskan semuanya kepada Haruto, yang membuat Haruto pun saat itu sampai lemas. Namun Haruto pun kemudian bangkit sambil berkata kepada Liza, terima kasih Liza. Liza yang mendengar itu pun jadi malu banget. Dan di sini Haruto pun berkata di dalam hati, ini sangat gawat. Kalau seandainya Liza tidak memberitahukanku apa yang terjadi, Charlotte dan Frey pasti akan pergi ke ibu kota. Itu sangat berbahaya. Tapi Charlotte terlihat sangat sunibio sekarang. Apa yang harus aku lakukan untuk menanganinya? Liza pun kemudian berkata kepada Haruto, Tuanku, bolehkah aku minta sesuatu padamu? Apakah tuanku akan menyerang organisasi rahasia itu? Mendengar itu, Haruto pun berkata di dalam hati, astaga, bahkan Liza sampai percaya cerita kayak gitu. Aku nggak mau melukai hati Liza. Aku akan membuat cerita yang cukup meyakinkan dirinya. Haruto pun kemudian berkata dengan percaya diri, aku memang sedang melakukannya secara diam-diam. Liza yang mendengar itu pun jadi kaget banget karena tuannya telah merencanakan sesuatu dengan sangat rahasia. Dan di sini Haruto pun kembali berkata bahwa dirinya ingin Liza ikut bersamanya ke ibu kota sebagai pendampingnya. Liza yang mendengar itu pun jadi kaget banget karena dirinya lah yang dipilih oleh Haruto. Namun karena itu adalah permintaan dari Haruto, Liza pun berkata, untuk Tuan Haruto, aku akan melakukan segalanya. Dan keesokan harinya, Haruto dengan Liza pun saat itu pamit sama keluarga. Keluarga Haruto pun saat itu berkata kepada Haruto agar berhati-hati di sana. Dan di sini mereka pun melihat ke arah Liza sambil berkata, apa yang membuat Liza sampai menghilangkan tanduk dan ekornya? Bahkan dirinya saat ini terlihat gelisah banget. Haruto yang mendengar itu pun malah menjawab bahwa Liza butuh waktu untuk terbiasa. Di sini terlihatlah Frey yang saat itu udah frustasi. Namun Charlotte pun berkata kepada sang kakak,
Kakak, karena kita tidak akan kalah dari kejahatan, jadi lakukan yang terbaik. Haruto yang mendengar itu pun berkata bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik. Shin pun kemudian berpindah ke ibu kota kerajaan, tepatnya di Villa Ratu. Terlihatlah Putri Marianne dan pangeran yang ada di tempat itu. Sang pangeran pun kemudian berkata, "Dasar kakak sialan, kenapa kau malah masuk seenakmu aja?" Mendengar itu, sang Putri Marianne pun berkata, "Aku melakukan hal itu karena ingin surat rekomendasi untuk Haruto. Aku ingin bertanya padamu, sebagai pangeran, kenapa kau melakukan surat rekomendasi itu?" Namun sang pangeran pun menjawab, "Aku hanya ingin tahu seberapa kuat dirinya. Sejak saat pertarungan sebelumnya, aku selalu berusaha mati-matian melatih sihir dan kemampuan berpedangku. Tapi aku merasa jarak kekuatan kami semakin jauh. Itulah alasannya, jika kami bersekolah di tempat yang sama, aku jadi bisa lebih dekat dengannya." Dan terlihatlah sepertinya sang pangeran mulai mengagumi sosok Haruto. Putri Marianne yang mendengar itu pun berkata, "Ya, aku mengerti semuanya, tapi sikapmu saat ini masih terlihat sombong." Sang pangeran pun saat itu jadi kesal dan berkata, "Bukankah kau yang selama ini selalu menempel-nempel pada ayah untuk meminta dibuatkan surat rekomendasi untuk Haruto?" Mendengar itu, Putri Marianne pun saat itu jadi malu banget. Dan pangeran pun kemudian berkata, "Kakak, bukankah kau yang sepertinya lebih tertarik padanya daripada diriku?" Mendengar itu, Putri Marianne pun langsung berteriak dengan sangat malu sambil berkata, "Itu bukan berarti aku suka sama Haruto." Mendengar itu, suasana hening pun langsung terjadi. Dan sang pangeran pun kemudian berkata, "Aku bahkan gak bilang soal kau suka atau tidak padanya." Mendengar perkataan dari sang adik, wajah Putri Marianne pun langsung memerah. Dan disinilah diketahui, sepertinya kakaknya itu udah jatuh hati sama Haruto. Astaga, kalau aja mereka tahu bahwa Haruto itu adik mereka, kayaknya mereka bakalan kaget banget. Dan di sini, pangeran pun kemudian berkata, "By the way, kita lagi dalam kesulitan. Ada sesuatu seperti sekte agama aneh di akademi. Mereka menyebutnya dengan gereja Lufira. Itu adalah ajaran yang menyembah para iblis. Dan di sini terasa sedikit keanehan. Kayaknya kisah Haruto ini bakalan agak mirip sama Cheat Kageno. Bahkan diketahui kasus kejahatan itu udah berada di luar kendali akademi dan pastinya nanti akan menyebar sampai ke kerajaan. Bahkan pangeran dan Putri Marianne pun saat itu jadi agak takut karena jika dilihat dari jumlah mereka, ini akan menjadi masalah yang agak bahaya. Bahkan mereka saat itu nggak tahu apa yang dilakukan oleh ibu mereka karena sang ratu tiba-tiba berubah. Dan mereka nggak tahu penyebab kenapa sang ratu berubah atau alasan kenapa kalung budak ada di lehernya. Pangeran pun kembali berkata, "Ibu memang sangat menakutkan. Kupikir dia adalah orang yang peduli dengan apa yang terjadi. Aku merasa jadi lebih mengerikan. Perselisihan antara raja dan ratu telah menyebar ke seluruh kerajaan. Kurasa ada baiknya berpikiran kalau Lufira itu mengincar hal itu. Aku tidak ingin memikirkan itu, tapi kemungkinan ibu benar-benar ingin menggulingkan ayah. Aku penasaran apa yang harus kita lakukan tentang ini." Di sini, Putri Marianne pun berkata, "Ini cuma asumsi. Kurasa orang yang bisa merubah situasi hari ini kemungkinan cuma Haruto. Entah kenapa aku punya firasat bahwa dia bisa melakukannya. Kekuatan yang tidak terbatas itu kemungkinan bisa mengalahkan sekte ini." Dan di sini sang pangeran pun berkata,
Sampai segitunya ya. Memang di wilayah mereka, aku mendengar rumor soal pahlawan yang dipanggil Black Warrior. Dia sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan seekor naga. Dan ada kemungkinan itu adalah Haruto, karena dia adalah sosok yang gak bisa dikenali oleh siapapun. Namun tepat di belakang mereka semua, terlihatlah ratu yang mendengar perkataan itu. Sang ratu pun kemudian maju dan mencekik anaknya sambil berkata, "Apa yang baru saja kau lihat? Kenapa kau malah melihat kalung ini? Apakah kau ingin mengejekku?" Melihat itu, pangeran pun langsung berkata kepada sang ibu, "Ibu, tolong hentikan itu, kakak bisa terluka." Namun sang ratu pun saat itu malah tertawa dan berkata, "Aku cuma bercanda." Oh iya Mariane, tatapanmu itu tidak cocok untuk seorang putri. Aku mendengar satu hal, bahwa anak yang bernama Haruto akan satu sekolah denganmu. Aku mendengar bahwa dia datang dari desa dekat perbatasan. Pasti dia kesulitan. Jadi kalian akrablah dengannya. Dan di sini sang ratu pun mendekat ke arah pangeran sambil berkata, "Pastikan si brengsek itu mengatakan semuanya tentang apa yang diketahuinya mengenai Black Warrior. Aku ingin mendengar hal itu. Dan jangan katakan apapun soal ini." Dan kemudian ratu pun saat itu mengeluarkan wajah yang sangat mengerikan sambil berkata, "Aku ingin mendengar jawabanmu." Pangeran yang mendengar itu pun jadi ketakutan dan berkata, "Baiklah ibu." Dan setelah itu, sang ibu pun langsung menarik rambut dari Mariane dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Dan setelah kepergian sang kakak, di sini pangeran pun berkata di dalam hati, "Apakah aku baru saja melibatkan Haruto dengan sesuatu yang sangat mengerikan? Haruto, tolong maafkan aku." Scene pun kemudian kembali berpindah menampilkan Haruto. Terlihatlah Charlotte yang saat itu berkata kepada Haruto, "Kakak, bukankah sudah waktunya bagimu untuk pergi ke ibu kota?" Dan di sini diketahui, sebenarnya setelah mereka pergi dari istana, mereka tuh nggak langsung pergi ke ibu kota, tapi malah singgah ke kediaman Haruto. Dan terlihatlah Frey yang saat itu terus bersujud sama Haruto dengan berkata, "Tuan Haruto, kumohon sekali saja, pikirkan itu lagi. Jangan bertindak sendirian." Haruto yang mendengar itu pun berkata, "Kau harus menyerah, karena ini adalah keputusanku." Dan setelah itu, Haruto pun langsung pergi menuju ke istana. Dan sampailah Haruto dengan Liza ke hutan dekat ibu kota kerajaan. Mereka pun kemudian mulai berjalan dari tempat itu. Namun tiba-tiba, secara nggak sengaja mereka melihat kereta kuda yang saat itu dikejar oleh banteng raksasa. Haruto pun kemudian bertanya apa itu. Liza yang melihat itu pun kemudian menjawab, kemungkinan itu adalah Evil Bison. Mereka sedikit langka jika ada di sekitar ini. Jadi kemungkinan Evil itu terpisah dari kawanannya. Haruto pun kemudian langsung memakai kostum Black Warrior dan segera menuju ke tempat mereka. Dan terlihatlah seorang wanita yang ada di tempat itu. Dia pun langsung meminta orang-orang untuk segera pergi dari tempat ini. Sedangkan wanita itu mencoba untuk menahan pergerakan dari Evil Bison. Dan setelah mencoba menahannya, dirinya itu pun malah terpental dengan sangat jauh. Ketika Evil Bison ingin melukai gadis itu, muncullah Haruto yang dengan cepat langsung mengalahkan Evil Bison itu. Melihat itu, wanita itu pun langsung bertanya, "Siapa dirimu?" Dia pun saat itu juga ngucapin makasih sama Haruto. Dan tiba-tiba seluruh luka di tubuh gadis itu pun langsung sembuh akibat kekuatan dari Haruto. Gadis itu pun kemudian bertanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Haruto pun kemudian menjawab, "Aku nggak bisa membiarkan tubuhmu luka begitu aja." Namun gadis itu pun kena mental dan berkata, "Tapi ini berbeda dengan sihir penyembuhan pada umumnya.
ini benar-benar keren banget. Gak lama, adik dari gadis itu pun langsung mendekat ke arah Haruto sambil berkata, "Terima kasih karena telah menyelamatkan kakakku. Tadi itu aksi yang keren banget." Haruto pun kemudian tertawa dan berkata, "Itu karena aku adalah pahlawan keadilan." Dan setelah itu, Haruto juga memperbaiki kendaraan mereka. Melihat itu, wanita itu pun berkata bahwa Haruto tuh sangat luar biasa karena bisa melakukan segalanya. Pada awalnya, wanita itu ingin membayar sesuatu, namun Haruto pun menolaknya. Tapi, gadis itu tetap memaksanya dan akan memberikan bayaran ketika bertemu lagi. Haruto yang mendengar itu pun jadi nggak bisa menolak. Dan Haruto pun berkata, "Kurasa urusanku di sini udah selesai. Jadi aku izin pamit dulu. Aku harus membawa monster ini kembali ke habitatnya." Melihat itu, gadis itu pun kaget banget dan berkata, "Kau memang luar biasa," dan sampai memikirkan kondisi dari monster itu. Haruto yang mendengar itu pun menjawab, "Meskipun dia cuma monster, tapi dia tidak melakukan apapun padaku." Dan tiba-tiba gadis itu pun kaget banget sambil tersenyum. "Ku harap akan ada banyak orang seperti dirimu. Aku penasaran, apakah kita bisa bertemu lagi?" Dan setelah itu, Haruto pun pergi dari tempat itu. Di sini, mereka pun akhirnya berhasil mengantarkan Evil Bison itu ke tempatnya. Namun di sini Liza berkata, gadis yang sebelumnya ditemui Haruto itu sedikit aneh. Dan sepertinya ada keanehan darinya. Dan pada akhirnya, sampailah mereka di gerbang kerajaan. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!